Langsung buka jalur, Pak. Langsung buka jalur, Pak. Buka jalur, Pak. Patrick, how's Say hi. Hi. Sorry. We have the group. okay. Sorry, we have the group. Sorry. Yeah, we have the group. Sorry. Thank you, Bang. I don't know. Apa dia nggak tahu itu namanya Gelora Bung Karno? Ya, kayaknya. Iya. Cuma kayak diburu-buru ya kayak. Halo Bang. Halo. Ya? Halo? Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, soal kegiatan dari pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, yang tadi pagi memang sudah mulai sibuk begitu menjalankan agendanya. Tadi pagi kita lihat bahwa Kluivert memantau langsung situasi ataupun fasilitas yang berada di Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bagaimana fasilitas di sana, rumputnya, kualitas kursi, dan juga fasilitas keamanan lainnya. Sementara kegiatan lainnya pada siang hari ini, Kluivert akan mengunjungi kantor Kemenpora, di mana ada beberapa hal yang akan dibahas antara Patrick Kluivert bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky, untuk mengetahui apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert di Kemenpora siang ini. Alva, selamat siang. Seperti apa saja kegiatan yang akan dilangsungkan oleh Kluivert siang ini di Kemenpora? Alva? Ya, tampaknya ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di kantor Kemenpora Jakarta. Saudara, seperti diketahui bahwa tadi pagi Kluivert sempat memantau langsung bagaimana Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana, saudara, ini adalah kunjungan pertama dari Kluivert ke stadion yang termegah di Jakarta dan biasa digunakan sebagai laga kandang skuad Merah Putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang ketika Patrick Kluivert ini mengunjungi Gelora Bung Karno, begitu tidak banyak gambar yang dimiliki oleh media karena hanya memang wartawan diizinkan untuk mengambil gambar di bagian luar dan tidak diizinkan untuk mengambil gambar ketika Kluivert memantau bagian dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada beberapa kegiatan tadi ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patrick Kluivert memeriksa sejumlah fasilitas seperti rumput, ruang ganti pemain, dan juga kursi penonton, dan juga fasilitas keamanan lainnya yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Patrick Kluivert juga sempat mengunggah kegiatannya di akun media sosial dari PSSI ketika datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang saat ini berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta.
Alfa, seperti apa kegiatan dan juga agenda dari Patrick Kluivert saat ini di Kemenpora, Alfa? Ya, Rahman dan juga saudara, baru saja pelatih Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia baru tiba di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menemui Menpora Dito Aryo Tejo. Menurut informasi yang kami terima bahwa pertemuan ini berupa audiensi terkait dengan kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan selama menjelang persiapan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia di Maret 2025 nanti. Hari ini tadi sebelum ke Kemenpora, Patrick dan juga tim dari PSSI bersama juga tim pelatih yang dibentuk oleh Patrick Kluivert ini mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengecek seperti apa kondisi dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi ketika tiba di Kemenpora juga saya sempat menanyakan apa pendapat dari Patrick terkait dengan kondisi GBK. Walaupun jawaban Patrick singkat, ia menyebutkan belum tahu, nampaknya dia belum bisa mengidentifikasi begitu seperti apa kondisi dari Gelora Bung Karno, tapi nanti saya akan coba tanyakan kembali terkait dengan komentarnya mengenai kualitas fasilitas dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini juga yang membuat pertanyaan publik apa kemudian yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert pasca ditetapkan sebagai pelatih timnas bersama juga dengan tim pelatih untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 di Maret 2025 melawan Australia dan juga Bahrain. Kalau yang disebutkan oleh Patrick sebelumnya di konferensi pers kemarin, ia menargetkan akan membawa pulang 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Setidaknya seri di pertandingan Australia dan juga menang di pertandingan melawan Bahrain. Tetapi tentu saja harapan yang disematkan oleh pendukung timnas Indonesia adalah menang di kedua laga tersebut untuk bisa memastikan timnas Indonesia mengantongi 6 poin dan menjamin bahwa timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi yang juga kita nantikan sebenarnya hasil dari audiensi dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Apa sebenarnya yang disampaikan Patrick kepada otoritas dalam hal ini pemerintah Indonesia? Apakah ia juga menjanjikan perbaikan sistem di timnas Indonesia, baik itu sistem kepelatihan, teknik di lapangan dan juga keorganisasian di dalam tubuh timnas itu sendiri, karena PR dari Patrick ini cukup banyak, baik itu dari memperbaiki sisi psikologis dari para pendukung timnas Indonesia, tetapi dari internal sendiri Patrick juga harus bisa memperbaiki psikologis dari para pemain tim nasional Indonesia. Apakah ia bisa menciptakan chemistry dari pelatih dan juga para pemainnya? Apakah kemudian ia juga bisa menciptakan chemistry dari para pendukung dan juga timnas dengan sistem kepelatihannya yang sudah diputuskan oleh PSSI menjelang laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Hal ini yang akan kita nantikan bersama. Dan yang pasti yang paling mungkin harus dibuktikan oleh Patrick Kluivert kepada publik adalah apakah ia mampu membuktikan bisa membawa pulang poin setidaknya untuk bisa memastikan kedudukan peringkat timnas Indonesia di peringkat kedua di grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yan Rahman. Alfa, sebetulnya apa yang hendak dibahas antara Patrick Kluivert bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo siang ini? Apa saja yang ingin dibahas dan kemudian kapan ini Patrick Kluivert akan menggelar latihan perdana bersama timnas, mengingat juga waktu laga ini semakin dekat pada 25 Maret begitu, tim Garuda akan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi. Alfa. Yan Rahman dan juga saudara, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa agenda audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini belum diketahui secara detail membahas soal apa. Tadi juga saya juga menanyakan kepada Ketua PSSI Erick Thohir yang juga tiba terlebih dahulu di gedung Kemenpora ini, apa yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dengan Patrick Kluivert dan juga timnya. Tetapi belum ada jawaban yang bisa kami terima. Tetapi yang bisa dipastikan kalau melihat
polanya, nampaknya ini akan membahas sistem kepelatihan Patrick Kluivert sekaligus perkenalan Patrick Kluivert kepada otoritas atau dalam hal ini pemerintah yang menaungi PSSI itu sendiri, yaitu Kemenpora. Tetapi kemudian apakah ada hal-hal lain yang akan di cross check lebih lanjut begitu oleh Dito Aryo Tejo kepada Patrick Kluivert, karena kita tahu Patrick Kluivert merupakan pilihan dari Ketua PSSI Erick Thohir pasca meninggalkan pelatih lama timnas Indonesia Sinteyong, dan ini yang akan dicari tahu. Kita cari tahu bersama apa yang menjadi agenda pertemuan tersebut, karena kalau dari Kemenpora sendiri belum menjanjikan adanya konferensi pers terkait dengan hasil pertemuan ini, tetapi nanti paling mungkin yang bisa kami lakukan adalah menanyakan langsung kepada Patrick Kluivert atau kepada Ketua PSSI Erick Thohir atau bahkan kepada Menpora Dito Aryo Tejo terkait dengan hasil pertemuan itu. Kapan mereka akan melakukan latihan perdana Patrick Kluivert dan juga timnas Indonesia? Nampaknya yang pertama harus dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah bertemu langsung dengan para pemain tim nasional. Bagaimana membangun chemistry dengan mantan anak-anak Sinteyong ini? Apakah bisa membangun chemistry di tengah kondisi psikologis yang sedang terbangun saat ini? Apalagi H-2 bulan menuju ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, apakah mungkin bisa dilakukan? Yan Rahman. Baik, kita menunggu informasi dari Anda terkait apa saja yang dibahas oleh Patrick Kluivert sama dengan Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky atas laporan Anda dari kantor Kemenpora Jakarta. Dan saudara, untuk membahas soal ini kita langsung bergabung dengan pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo. Bung Anton, selamat siang. Bung Anton, siang. Ya, selamat siang. Tanggapan Anda seperti apa saat ini kegiatan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, yaitu bertemu dengan Menpora? Kira-kira sebetulnya hal apa yang perlu dibahas antara seorang pelatih timnas yang baru dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bung? Saya kira saya nggak tahu ya apa yang mereka bahas, tapi kalau buat saya, buat apa ketemu Menpora ya? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Kalau dia diskusi dengan Indra Safri, diskusi dengan Nova Arianto, dengan orang-orang sepak bola untuk mengetahui atmosfer, kira-kira dia pengen dapat insight apa dari orang-orang sepak bola, saya paham lah. Kalau bertemu Menpora buat apa ya? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Dugaan saya tuh hari ini dia akan diskusi ketat dengan bidang teknis timnas, bisa dengan Pak Parji, bisa dengan Indra Safri, bisa dengan Coach Nova, dan orang-orang yang terlibat pada tim nasional di era Sintayong. Terlibat dalam arti mulai dari urusan dapur sampai dengan urusan kamar ganti gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin sekedar seremoni aja ya ketemu Menpora, karena ya apa ya, mungkin basa-basi kenegaraan lah gitu kira-kira ya. Tapi kalau saya nggak bisa menebak apa yang dibicarakan dengan Menpora gitu. Kira-kira begitu kalau saya ya. Bung Anton, tadi Anda disebutkan alih-alih bertemu dengan Menpora, sebaiknya yang lebih urgent begitu membahas sesuatu dengan PSSI. Apa saja yang perlu dibahas oleh PSSI ketika Patrick Kluivert ini tiba di Indonesia? Gini kan, dia bagaimanapun pengalaman hebat seorang pelatih, seorang pemain kan, dia tetap datang ke sebuah komunitas baru, dia perlu tahu. Karena kan pekerjaan utamanya kan membawa tim nasional ini ke arah yang lebih baik kan. Untuk menghadapi pertandingan penting banget nanti tanggal 20 Maret itu menghadapi Australia gitu loh. Jadi ya menurut saya yang paling krusial adalah berbincang dengan orang-orang yang paling berkepentingan dan paling dekat dengan tim nasional. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan kenapa nggak diskusi dengan misalnya Indra Safri yang tahu betul kondisi persepak bola nasional, atau pelatih-pelatih yang selama ini mempunyai kontribusi pemain-pemainnya untuk tim nasional. Jadi lebih konstruktif pembicaraannya itu benar-benar pembicaraan sepak bola, bukan pembicaraan politik gitu loh. Yang penting itu kan dia tahu betul dia butuhnya apa sekarang ya kan. Saya yakin sih dia udah mempelajari video dan macam-macam ya.
Sehingga dia tahu, oh saya sebetulnya kurang butuh pemain depan misalnya. Karena pemain depan yang ada sekarang misalnya dia nilai tidak produktif. Jadi kan dia bisa tanya ke Nova Arianto, ke pelatih-pelatih siapa kira-kira yang mampu untuk memenuhi ekspektasi saya gitu loh. Kalau tanya Menpora ya nggak ngerti lah gitu loh. Maksudnya Menpora kan tidak mengurusi hal-hal yang sangat teknis seperti itu gitu loh. Jadi ya kalau Anda tanya ketemu Menpora buat apa ya saya nggak ngerti yang pertama. Yang kedua ya itu harusnya sih dia ketemu orang-orang yang benar-benar bersentuhan dengan tim nasional dan keperluan tim nasional. Menurut saya kan keperluan tim nasional sekarang adalah memperkuatkan yang sudah dibangun oleh Sintayong diperkuat lagi supaya perjalanan Indonesia ke Piala Dunia itu paling tidak kalau sekarang setengah terbuka bisa 3/4 terbuka karena informasi-informasi yang didapatkan oleh Kluivert ini benar-benar informasi yang akurat, yang betul-betul based on data, betul-betul pengalaman yang diajak bicara gitu loh. Jadi menurut saya dia harus ketemu sama orang-orang itu gitu loh. Mhm, mhm. Ya, hal-hal teknis ini perlu sekali untuk diketahui oleh Patrick Kluivert ini ya, Bung. Kalau kita lihat juga sebelum datang tadi ke kantor Kemenpora, Patrick Kluivert juga datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memastikan berbagai hal. Sebetulnya ranah dari seorang pelatih begitu, selain juga mempersiapkan timnya, apakah juga memang penting begitu untuk melihat bagaimana tempat dan juga lapangan terkait dengan rumputnya dan juga ruang ganti pemain. Seperti apa, Bung? Ya itu lebih ke dia kenal ambience lah, kenal lingkungan yang nanti dia akan akrabi kan sehari-hari gitu. Kalau meninjau Senayan karena akan bertanding ke Senayan ya oke lah karena kan itu paling berapa menit gitu ya. Jadi memang dia perlu tahu lah kalau itu dia lihat kamar gantinya seperti apa, mungkin dia ada apa ada hal-hal yang ingin dia sampaikan, ada kurang ini, kurang itu, gitu kan. Dia kan levelnya memang udah kalau terbiasa dengan sepak bola Belanda kan memang barangkali punya pandangan yang berbeda mengenai lapangan, mengenai kamar ganti, kamar mandi, toilet, macam-macam lah gitu. Jadi menurut saya sih itu masih dalam ranah dia lah gitu. Soal rumput dan segala macam barangkali dia juga bisa ngasih saran kan gitu loh. Tapi terkait itu ya menurut saya dia harusnya lebih konsentrasi ke masalah-masalah teknis persepak bolaan ya. Masalah pemain yang dia butuhkan, lalu mungkin kalau dia punya pemahaman yang baik juga tentang kesehatan olahraga, dia tanya dokternya, sekarang dokternya siapa ya? Itu saya biasanya pemain saya biasanya injury ini itu gitu loh. Jadi dia tahu betul dengan siapa dia nanti bekerja. Saya rasa itu jauh lebih penting. Mhm. Bung Anton, kalau kita lihat begitu dari agenda Patrick Kluivert ini, memang terkait dengan seremonial begitu ya, dan memang belum diketahui kapan pula akan dilakukan latihan perdana apabila kita mengingat bahwa pertandingan terdekat saja begitu akan dilakukan pada Maret nanti begitu. Kapan kira-kira sebetulnya menurut Anda, Bung, latihan perdana itu dilakukan? Apakah memang sesegera mungkin ataukah memang masih ada waktu untuk Patrick Kluivert untuk melihat bagaimana suasana Indonesia untuk melihat begitu kondisi-kondisi yang memang basic gitu yang ada di Indonesia? Jadi memang kalau soal latihan perdana ini kan memang sulit karena ini kan tim nasional. Tim nasional itu terdiri dari pemain-pemain yang tampil untuk klub. Sementara klub mereka kan sedang berkompetisi gitu loh. Jadi dugaan saya kemarin dalam wawancara yang sama juga saya bilang kemungkinan besar kan H-7 sebelum tanggal 20 baru bisa kumpul. Itu pun pemain-pemain yang berbasis di Indonesia. Jadi pemain-pemain yang di Liga 1. Tapi kalau pemain diaspora yang kebanyakan di Belanda kan baru bisa kumpul paling sebelum tanggal 20 H-4 H-5. Mereka pasti lebih lambat karena kan pada weekend mereka masih bertanding. Gitu loh. Jadi memang ini permasalahan, oleh sebab itu sebetulnya yang harus ditanya ke federasi itu dan ditanya juga ke Patrick Kluivert bagaimana mensiasati itu. 2,5 bulan itu sepertinya cukup waktunya untuk mempersiapkan lawan Australia, tetapi kan waktu berkumpul bersamanya tidak sepanjang itu. Sekarang kan masih tercerai-berai, kemarin aja ketemu pemain lokal kan hanya 5 orang kalau tidak salah gitu loh. Jadi inilah yang harus dipikirkan sebetulnya, teknisnya seperti apa, taktisnya seperti apa,
sehingga kemudian nanti pada tanggal 20 itu mereka sudah bukan lagi menjalani pertandingan yang blind gitu ya, tapi memang pertandingan yang memang sudah direncanakan semua kepelatihannya. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan matang-matang dan didiskusikan dengan timnya Kluivert saat ini oleh PSSI. Baik, artinya sebetulnya masih banyak PR begitu yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, termasuk juga memang bukan hanya hal-hal yang seremonial, juga hal-hal teknis termasuk dengan agenda bertemu dengan para pemain timnas begitu yang memang saat ini bukan hanya ada di Indonesia tetapi juga masih bermain di klubnya yang berada di luar negeri. Terima kasih pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Ian Rahman, terima kasih. Sampai jumpa. Masuk angin.